Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia MTS Negeri 9 Bantul. Happy student, successful Masimba. Siswa senang, guru senang, orang tua senang, prestasi gemilang. Masih bersama Pak Andrian Eka Saputra, guru Bahasa Indonesia. Kali ini Pak Andrian ingin bertanya, pernahkah kalian membaca koran dan sadarkah kalian bahwa di halaman pertama koran hanya terdapat potongan-potongan berita? Selalu diakhiri dengan bersambung ke halaman kolom berapa. Seperti itu. Perhatikan. Bukan hampir, tapi semua berita di sini hanya berupa potongan-potongan. Mengapa demikian? Sebenarnya ini apa? Mari belajar bersama. Berkaitan dengan halaman pertama koran tadi, maka kita hari ini akan belajar tentang ini dia, struktur teks berita. Struktur teks berita ini untuk materi kelas 8 semester pertama ya. Tentu saja di bagian materi teks berita. Mari kita lihat apa yang akan kita pelajari hari ini. Tujuannya, yang pertama kita akan mengenal struktur. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi struktur teks berita yang didengar maupun yang dibaca. Dan yang ketiga, kita akan menelaah struktur teks berita yang didengar dan yang dibaca. Yang pertama, ya boleh sambil minum-minum ya, istirahat, dinikmati. Kita bertanya, apa itu struktur? Ada yang bisa jawab? Kalau tidak, mari kita tanyakan kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, oke. Sekarang mari coba kita simpulkan. Secara sederhana, di dalam KBBI volume 5 bahwa struktur adalah bagian-bagian yang tersusun atas pola tertentu. Ada dua kata kunci yang bisa kita pahami di sini. Yang pertama bagian dan yang kedua adalah pola. Jadi struktur adalah bagian-bagian atau poin-poin atau bagan-bagan yang tersusun. Artinya apa? Artinya tertata atas pola, berarti tidak bisa diacak. Memang sudah seperti itu. Kalau kalian mengenal struktur organisasi, maka ya ketua hanya adanya di atas sebagai pemimpin, kemudian didampingi oleh sekretaris dan bendahara. Sekretaris punya staf, bendahara punya staf. Kemudian ada wakil ketua yang fungsinya juga sebagai pembantu dari ketua. Kemudian ada lagi mungkin yang bagian keolahragaan, ada yang mengurusi bagian tentang prestasi. Nah, bagian-bagian itu tersusun atas pola tertentu. Perhatikan ini ya. Bagian pertama ini disebut kepala berita, atau disebut juga sebagai teras berita, ada juga yang menyebutnya sebagai lead. Yang kedua, di bagian tengah, ini disebut sebagai tubuh berita, atau ada juga yang menyebutnya sebagai body. Nah, yang bagian paling akhir di paragraf terakhir, ini disebut sebagai ekor berita. Sama halnya dengan struktur tubuh manusia, sebuah berita juga mempunyai bagian-bagian tertentu. Ada kepala, tubuh, dan ekor. Nah, tiga bagian utama inilah yang menyusun sebuah berita. Sekarang mari kita pelajari satu persatu, mulai dari kepala, dilanjutkan dengan tubuh, dan diakhiri dengan ekor. Kepala berita atau teras berita atau lead adalah paragraf awal sebuah berita yang memberikan informasi adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita sudah belajar tentang adiksimba pada materi sebelumnya.
Jika kalian lupa atau kebetulan langsung ke video ini dan belum menonton video sebelumnya, silakan dicari di bagian playlist. Ada di Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, di bagian kepala berita ini adalah bagian terpenting dalam berita. Di bagian pertama inilah semua unsur ada, tetapi pola pengembangannya yang berbeda-beda. Bisa terkadang sebuah berita diawali dengan unsur kapan. Misalnya ya, Senin 20 Juli 2020. Nah, itu kan diawali dengan waktu atau kapan. Atau mungkin diawali dengan apa atau sebuah peristiwa. Misalnya seperti ini. Terjadi kemacetan panjang. Nah, seperti itu. Jadi ada peristiwanya dulu. Atau bisa diawali dengan tempat di mana, misalnya di Tugu Yogyakarta orang-orang berkumpul dan menyuarakan hak mereka. Atau diawali dengan siapa, misalnya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mengatakan bahwa Yogyakarta zona merah. Nah, biasanya diawali dengan bagian-bagian itu, ada apa, di mana, kapan, dan siapa. Sedangkan bagian unsur mengapa dan bagaimana dituliskan atau dijelaskan di bagian tubuh berita. Apa sih tubuh berita? Mari kita lihat. Tubuh berita atau body adalah uraian pengembangan lebih lanjut dari inti berita yang ditulis singkat di kepala berita. Nah, dari pengertian ini bisa kita tarik dua kesimpulan. Yang pertama, bahwa tubuh berita hanya berupa pengembangan, artinya bukan bagian inti. Ketika kalian sudah membaca unsur-unsur inti dalam teks berita itu ada di paragraf pertama, maka paragraf selanjutnya hanya berupa penjelas. Makanya di bagian ini yang lebih ditekankan adalah unsur mengapa dan bagaimana. Karena mengapa ini merujuk pada suatu alasan dan bagaimana merujuk kepada suatu proses. Jadi di sana ada sebuah penjelasan. Begitu. Sekarang kita lanjutkan ke bagian struktur terakhir, yaitu kita akan belajar tentang ekor berita. Apa itu ekor berita? Ekor berita adalah uraian tambahan yang kurang penting. Biasanya berisi penegasan ulang dari kepala berita atau tubuh berita. Ekor berita ini karena isinya kurang penting, maka biasanya tidak perlu dibaca. Sampai di sini kita bisa tarik kesimpulan mengapa di halaman pertama sebuah koran hanya terdapat potongan berita. Kenapa? Karena orang-orang itu punya waktunya yang sedikit. Waktu orang-orang untuk membaca koran itu sedikit. Biasanya koran dibaca di pagi hari sebelum berangkat bekerja, atau koran dibaca ketika istirahat makan siang. Jadi ketika waktu-waktu yang sempit itu, maka mereka punya cukup waktu dalam membaca sebagian berita. Untuk itulah bagian terpenting di dalam berita itu ditempatkan di awal, di atas. Oke. Kemudian di bagian selanjutnya, bagian tubuh itu penjelas lagi, itu juga masih penting. Dan sedangkan di bagian terakhir atau ekor itu tidak terlalu penting, karena biasanya hanya berupa penegasan kembali. Nah, mari sekarang kita lanjutkan ke bagian contoh telaah struktur teks berita. Kita tadi sudah belajar tentang pengertian dari tiap bagiannya. Sekarang kita perhatikan contoh teks berita berikut ini dan kita baca dengan strukturnya. Perhatikan yang pertama. Di paragraf pertama ini disebut sebagai kepala berita. Kompas.com. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Luis Milla, mengaku puas dengan penampilan bek tengahnya, Ricky Fajrin, saat laga lawan Timnas U23 Laos, Jumat 17 Agustus 2018. Pada laga ini, Ricky Fajrin mencetak 1 dari 3 gol kemenangan Indonesia. Luis Milla kemudian memuji Ricky Fajrin bersama 2 pemain lainnya seusai laga ini. Nah, di bagian paragraf kedua ini sudah merupakan penjelas dari mengapa pelatih
Timnas U23 Indonesia memuji Ricky Fajrin. Jadi karena ini berupa penjelas, maka masuknya ke dalam tubuh berita. Di paragraf selanjutnya hanya pernyataan dari Luis Milla. Dan di paragraf keempat ini kita baca ya. Jika melihat dari data statistik pujian Luis Milla terkait menyerang dan bertahan, sama baiknya bisa dibenarkan. Ketiga pemain ini yang berposisi sebagai bek dan gelandang bertahan mempunyai akurasi umpan yang cukup baik. Nah, ini juga merupakan penjelas mengapa Luis Milla memuji Ricky Fajrin dan dua temannya. Kemudian di bagian paragraf kelima, pada laga lawan Laos ini, Hans Samung, Ricky Fajrin, dan Zulfiandi masuk daftar 6 pemain dengan jumlah operan sukses terbanyak. Hans Samung sebanyak 67 operan, Ricky Fajrin 61, dan Zulfiandi 66. Ketiga pemain ini hanya kalah dari Rezaldi Hehanusa 76 dan Evan Dimas 78. Nah, di bagian terakhir dari tubuh berita ini pun masih berupa penjelasan mengapa Luis Milla memuji ketiga pemainnya tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan bagian terakhir atau paragraf terakhir yang disebut sebagai ekor berita. Kemampuan bek dan gelandang bertahan Indonesia dalam mengontrol dan mengirimkan bola menunjukkan ketenangan mereka sebagai pembangun serangan pertama pasukan Luis Milla. Selanjutnya, Indonesia akan berhadapan dengan Timnas U23 Hong Kong pada Senin 20 Agustus 2018. Nah, di bagian terakhir ini hanya berupa penegasan kembali dari paragraf-paragraf sebelumnya. Oleh karena itu, di bagian ini disebut sebagai ekor berita. Nah, berita ini bisa kalian baca melalui bolakompas.com yang diterbitkan tahun 2018. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang kita lihat. Nah, ini dia. Ini ada satu penugasan untuk kalian yang bisa kalian gunakan untuk melatih diri kalian dalam menelaah teks berita. Yang pertama, bacalah salah satu berita dari tautan di deskripsi video ini. Jadi nanti kalian tinggal tekan tautan di bawah, kemudian pilih salah satu berita dan telaahlah strukturnya. Tulis di buku catatan masing-masing. Telaah yang dimaksud seperti ini ya. Jadi kalian setelah membaca berita tadi, salah satu berita kalian pilih, kemudian buatlah tugas seperti ini. Kalian bikin tabel, struktur, dan teks berita. Kemudian masukkan mana yang termasuk lead, mana yang termasuk body, dan mana yang termasuk ekor berita. Bagaimana teman-teman? Sampai di sini bisa dipahami ya? Jadi terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Sukses untuk kalian, semoga paham dan lebih nyaman belajar di rumah. Terima kasih Pak Andrian ucapkan, dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe, tekan loncengnya jika memang kalian ingin menjadi orang pertama yang dapat notifikasi video terbaru. Dan kalian bebas memilih antara tombol suka dan tidak suka. Jika memang suka, tekan saja suka, jika tidak suka ya tekan saja tidak suka. Kemudian silahkan tulis di kolom komentar apa yang kalian belum pahami dan apa yang ingin Pak Andrian bahas di video berikutnya. Oke, jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bebas membagikannya kepada siapapun. Boleh lagi jika kalian mengajak teman-teman kalian mampir ke channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Yo.